Handphone itu kan luar biasa sekali pengaruhnya gitu ya terhadap anak-anak kita. Kita seakan-akan nih jadi orang tua tuh kayak peran kita sebagai orang tua tuh kayak digantikan oleh handphone anak-anak kita gitu. Kebayang dong. Ya kan ya Pak? Pak, kita sibuk. Kemudian anak kita mau butuh bicara, mau butuh komunikasi, nggak ada kita. Makanya kan dibilangnya ibu ada, ayah ada, tetapi posisinya keberadaannya benar-benar nggak ada. Adanya cuman handphone. Dari kecil anak itu udah dikasih handphone. Ya udah, secara otomatis HP-nya itu menjadi pengganti peran kita sebagai orang tua. Makanya nggak aneh anak-anak kita berperilaku sesuai dengan instruksi yang mereka dapatkan dari handphone. Baik Sobat Pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kami, si Anak Kolong, akan selalu menampilkan tayangan-tayangan yang lebih kreatif lagi. Dan Alhamdulillah, dalam episode ke-6 kali ini, sesuai dengan permintaan atau request dari pemirsa, ingin dibuatkan sebuah tayangan yang membahas tentang kesehatan yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak usia dini, taman kanak-kanak, dan SD. Bersama kita sudah tampil orang-orang ahlinya atau praktisi yang spesialis menangani anak-anak. Dengan ahlinya adalah psikolog dan juga praktisi yang bekerja di rumah sakit jiwa. Baik, nanti akan saya perkenalkan tamu-tamu hebat kita pada pagi hari ini. Tentunya yang pertama adalah narasumber yang akan saya berikan waktu nanti setelah saya, yaitu Mas Budi Sebastian. Kemudian Ibu Nisa sebagai psikolog kita, kemudian Bapak Wirda atau disebut dengan panggilan keseharian dengan Pak Ade, kemudian Bapak Idris sebagai pendidik SD, lalu Ibu Rini sebagai pendidik PAUD. Baik pemirsa, sama-sama kita dengarkan apa sih kasus yang sedang marak beredar di sekitar kita yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan mental. Oke, sekarang sama-sama kita dengarkan dengan arahan dari Mas Budi Sebastian. Sama-sama kita simak. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih lebih detail ya. Saya sendiri kan warga Kodau RT 7 ya. Kita undang di sini ada Bu Irin. Mungkin bisa dikenalkan Bu Irin. Nama saya tuh Rini Kurniasari. Tapi orang-orang di sini di komplek biasanya manggil saya Bu Irin. Saya sudah lumayan lama mengajar di PAUD Garuda Pelangi di daerah komplek Kodau 5. Ya, siap. Oke. Jadi TK PAUD Kodau ya? Iya, TK PAUD Kodau. Oke. Sama aja sebenarnya Pak. TK dan PAUD itu sama-sama aja sebenarnya. Buat pendidikan anak usia dini lah pokoknya gitu ya. Baik. Oke, kalau Pak Idris gimana? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya pada narasumber semua yang hebat-hebat. Perkenalkan, nama saya Idris Hermawan SPD. Saat ini saya sebagai orang tua sekaligus sebagai tenaga pendidikan di SDN Jatimangga 7 yang berada di lingkungan Komplek Kodau Ambarapura. Alhamdulillah saya bekerja sudah 17 tahun dan sudah diangkat oleh pemerintah, dan saya tinggal pun di sini juga sekitar sini. Terima kasih. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Wirda Maulana, lebih sering dipanggil Ade, dan kebetulan tinggal di Kodau. Yang kebetulan juga saya bekerja sebagai salah
satu para medis di bagian jiwa salah satu rumah sakit pemerintah. Ya, nama saya Nisa Safazan. Saya belum menjadi psikolog, tapi saya sarjana psikologi yang memang concern terhadap pemerhati anak dan remaja. Selama ini saya memang berkutat menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, anak, baik usia PAUD, SD, SMP maupun SMA. Kebetulan saya juga bekerja di sebuah sekolah, baik sekolah sekolah swasta maupun sekolah terbuka. Jadi saya kebetulan mengelola sekolah terbuka. Kemudian memang yang dikhususkan untuk anak-anak yang, kemudian saya juga megang PKBM gitu ya, yang anak-anak yang putus sekolah mereka bisa melanjut ke PKBM seperti itu. PKBM itu apa ya? Kejar paket A, B, C yang setara dengan SD, SMP, SMA. Betul sekali Pak, seperti itu. Kalau Mbak Wulan juga ngajar kan, saya dengar. Jadi narasumber kita dari tenaga pengajar juga nih. Mbak Wulan coba perkenalkan profilnya. Baik Mas Budi, terima kasih. Kebetulan saya juga tenaga pendidik di Pendidikan Anak Usia Dini di Lembaga Taman Kanak-Kanak. Dan alhamdulillah saya sudah concern mendidik di Taman Kanak-Kanak itu udah kurang lebihnya di bawah 20 tahun lah ya. Sudah bersambung-sambung dari PAUD ke TK lagi. Jadi alhamdulillah kita nih akamsi anak kampung sini, tapi juga ingin berdedikasi menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kebaikan. Jadi itu Mas Budi, terima kasih. Ya, luar biasa nih narasumber kita nih, ada perwakilan PAUD, SD, TK, dan bidang psikologi, tentunya semuanya warga Kodau dan sekitarnya ya. Saya ada penemuan-penemuan yang berdasarkan masukan dari warga juga nih ya, dan sebagian saya lihat sendiri kok sepertinya masukan dari warga ini fenomenanya itu besar sekali di luar sana gitu ya. Sekarang kita sama-sama ngelihat di tampilan layar ini ya. Ini kita ada CCTV di lingkungan ya. Dan kita lihat di sini ada potensi pencurian ya, kriminal pencurian. Dan ketangkap CCTV ini anak-anak remaja, ternyata ini jam 2 pagi dia ya. Datang karena ketangkap CCTV, dia seperti berhenti gitu di situ, kemudian dia pergi lagi. Kebetulan di area situ juga pernah kecolongan spion mobil ya. Lalu di sini ada kasus penjamretan yang ketangkap CCTV di jalan yang lain ya. Ini berbaju merah, motornya juga plat nomornya udah dicabut yang belakang, tapi kelihatannya anak remaja juga ya. Ini persis di belakang komplek Kodau kita. Ya, ini juga salah satu CCTV kita yang menangkap kasus tawuran ya yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Ya, lalu saya lihat lagi ada beberapa kasus di internet. Ini semuanya berkaitan dengan remaja dan anak-anak di bawah umur ya. Contohnya yang paling ekstrim ini, ada pelajar SMA di daerah Morowali, tega bunuh ibunya saat tidur. Ada siswa kelas 3 SMP di Purwakarta jadi bandar narkoba. Lalu anak SD kecanduan judi online ya. Ini sumber dari internet semua. 5,5 juta anak Indonesia korban pornografi. Ya. Berita online terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2023 ya, tahun lalu. 19 orang meninggal. Ini bisa dikategorikan kasus bullying ya istilahnya ya. Lalu berita lainnya, aduh ini ada seks pranikah, puluhan remaja di daerah Jakarta Utara menikah di usia dini karena hamil duluan, pergaulan bebas. Ini kan sangat concern ya, sangat mengkhawatirkan ya. Kita punya anak-anak, kemudian kita didik anak-anak gitu. Semoga tidak ada kasus-kasus ini terjadi ya di lingkungan kita ya.
Untuk itu saya akan tanyakan langsung kepada Bu Nisa dan Pak Ade, fenomena ini sebenarnya apa sih namanya dan latar belakangnya apa terjadinya ya. Ya, luar biasa sekali ya. Memang perubahan dalam zaman itu sedemikian cepat ya, sehingga ini juga merupakan fenomena dari kenakalan remaja yang memang di usia-usia rentan banyak mengalami pergolakan. Jadi kalau saya sih melihatnya ini karena proses itu tadi ya, proses jati diri mereka yang ingin diakui eksistensinya, namun salah pengaplikasiannya. Ya bisa jadi karena itu tadi masalah pendampingan dari orang tua, kemudian pengaruh-pengaruh dari media, kemudian dari perhatian dari keluarganya, sehingga yang hal-hal seperti inilah yang menjadi tugas kita bersama sebenarnya dalam mendampingi anak-anak kita gitu ya. Makanya pentingnya keeratan dalam sebuah keluarga, pentingnya ilmu kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kita ya, karena itu tadi gitu ya. Anak-anak kita nih nantinya bukan hanya bersaing dengan dia akan berkutat dengan persaingan zaman gitu ya. Kalau tidak disiapkan, dibekali dengan hal-hal yang baik, pastinya ketika mereka keluar mengalami banyak kekagetan. Makanya sekarang ini kan sudah banyak ya digalakan orang tua yang mendidiknya itu selain asah, asih, asuh, 3 komponen itu yang harus kita miliki nih sebenarnya sebagai orang tua. Makanya kalau ketiga-tiganya itu tidak dipenuhi kebutuhan anak kita, makanya akhirnya anak-anak kita lebih banyak lari mencari sesuatu hal yang lebih menarik di luar. Jadi ini semuanya memang nantinya akan berujung ke kesehatan mental ya, bagaimana nanti dari peran sebuah keluarga, peran pendidikan yang membentuk karakter dari anak-anak tersebut. Kalau semuanya itu saling kita bisa bekerja sama, pastinya insya Allah kita nantinya akan mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang secara ketahanan, secara mental itu jauh lebih kuat. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan, anak kita jadi gampang menyerah. Apalagi kemudahan akses media itu amat sangat memudahkan hidup anak-anak kita. Semua anak-anak kita sudah gampang terfasilitasi dari media, sehingga itu juga berimbas juga dalam penanganan dia dalam menangani sebuah masalah, problem solvingnya. Jadi semuanya itu Pak nantinya akan serba cepat gitu ya. Menangani masalah juga pengennya serba instan, karena anak-anak kita yang didapat terutama masalah handphone ya Pak. Handphone itu kan luar biasa sekali pengaruhnya gitu ya terhadap anak-anak kita. Kita seakan-akan nih jadi orang tua tuh kayak peran kita sebagai orang tua tuh kayak digantikan oleh handphone anak-anak kita gitu. Kebayang dong ya kan ya Pak, kalau kitanya nggak deket sama anak-anak kita gitu ya, ya otomatis mereka lebih dekat sama handphone gitu ya. Kita perhatian kita nantinya nggak akan berpengaruh apa-apa sama anak-anak kita, karena kan selama ini anak-anak kita handphone itu sudah dijadikan sebagai orang tuanya mereka ya. Akses tuh mudah, mau nanya udah tinggal klik dapet semua. Jadi frekuensi ngobrol sama kita sebagai orang tua juga akhirnya berkurang. Ya, kalau anak kita mendapatkan informasi yang bagus dari handphone, kalau dia mendapatkan informasi yang tidak bagus, tidak pas, ya kemungkinan yang didapat, informasi yang didapat, ya akan berimbas terhadap perilaku yang dia dapatkan. Makanya nggak bisa menjamin juga kalau handphone itu bukan nggak bisa menjamin, memang tidak bisa menjamin gitu anak-anak kita.
Sekarang kalau kitanya sibuk, misalnya gitu ya Pak, kita sibuk, kemudian anak kita mau butuh bicara, mau butuh komunikasi, nggak ada kita. Makanya kan dibilangnya ibu ada, ayah ada, tetapi posisinya keberadaan benar-benar nggak ada. Adanya cuman handphone. Dari kecil anak itu udah dikasih handphone. Ya udah, secara otomatis HP-nya itu menjadi pengganti peran kita sebagai orang tua. Makanya nggak aneh anak-anak kita berperilaku sesuai dengan instruksi yang mereka dapatkan dari handphone. Seperti itu sih Pak, kalau saya melihat fenomena anak-anak kenakalan remaja, terutama yang paling berpengaruh besar untuk saat ini adalah media. Walaupun ada terkait dengan perhatian orang tua, karena itu tadi gitu ya, kemudahan akses. Tadi benar yang dikatakan oleh Bu Nisa untuk masalah gadget. Tapi kalau saya sendiri sih, saya juga ingin menambahkan saja bahwa gadget itu sebenarnya juga salah satu dari ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anak-anak. Kenapa kalau saya bilang seperti itu? Karena banyak orang tua sendiri itu tidak mau ikut berperan dalam pola asuh anak. Apalagi kebanyakan bapak-bapak yang hanya sekedar mindsetnya itu, saya sudah mencari nafkah. Akhirnya pola asuh itu diserahkan ke istrinya, ke ibu sebagai pola asuh. Ya, betul. Dan terus ibu pun juga kalau di rumah dia sudah berjuang dengan pekerjaan rumah, bahkan pekerjaan yang ibu-ibu bekerja itu dia dengan pekerjaannya, tetapi masih terus dituntut untuk mendidik anak. Nah, untuk beberapa orang tua, untuk gampangnya ya udah, kita orang tua tinggal memberikan gadget, menyediakan fasilitas, yang akhirnya fasilitas itu tidak dikontrol langsung oleh orang tua. Padahal kalau pola asuh itu tidak hanya dari ibu atau istri, tapi juga peran dari suami itu, peran dari ayah itu sangat penting dalam pola pengasuhan. Ya mungkin itu aja sih tambahan saya. Berarti betul ya Pak, statement kalau anak itu mau bahagia, jadi bahagiakan dulu ibunya ya. Karena biasanya kan ibu yang bahagia gitu ya, karena kan 24 jam biasanya ibu itu lebih banyak mendampingi anaknya ya. Jadi kalau ibu bahagia, sudah dipastikan anaknya juga bahagia. Tapi benar juga sih yang kakak bilang tadi, kalau anak itu mau emosinya stabil, berarti hubungan suami istri juga harus stabil, ya kan ya Kak ya, faktor utamanya. Jadi memang saya juga melihat anak-anak yang biasa saya tangani itu, kalau orang tuanya harmonis itu luar biasa, anaknya tuh penuh dengan dedikasi, maksudnya berprestasi, kemudian tidak mengalami gangguan belajar gitu. Karena saya juga kan kalau penanganan itu biasanya orang tua kita panggil ya. Saya juga selalu mengusahakan kalau mau ketemu sama saya, ibu bapaknya ya ketemu dulu gitu. Saya pengen tahu sebenarnya figur orang tuanya seperti apa. Dan memang saya perhatikan anak-anak yang secara akademis nilainya bagus, sosialisasinya baik gitu, itu biasanya orang tuanya tuh harmonis hubungannya. Ada juga kasus-kasus yang saya tangani itu anaknya bermasalah nih, ternyata ibu bapaknya nggak bahagia dalam menjalin hubungan pasangan sebagai orang tua gitu. Yang satu saling nyalahin, yang satu merasa paling benar. Makanya tadi benar yang kakak bilang, maksudnya mungkin itu tadi ya, sebuah hubungan harmonisasi orang tua itu penting banget gitu dalam pola pengasuhan. Makanya kalau ada istilah, kalau ibu bahagia, kalau anak itu bahagia, bahagiakan dulu istrinya. Makanya kalau anak itu mau cerdas,
ya memang di sana ada sebuah peran yang tidak bisa tergantikan, ya ini perannya ayah gitu. Betul juga sih, karena memang itu sesuai dengan lapangan yang biasa saya temui juga sih Kak. Lihat nih dampak-dampak yang sedang terjadi. Iya, kasus tadi contohnya yang bullying itu ya. Kadang-kadang kan anak-anak pas bullying tuh jadi cenderung diam. Dan mereka harus lakukan apa ini? Ya mungkin untuk kasus bullying ya Pak ya, ini kebetulan ada beberapa kasus di rumah sakit itu merupakan korban bullying. Korban-korban bullying itu dia dapatkan di sekolahan atau di lingkungannya, bukan hanya sekolahan saja. Di lingkungan pun dia juga mendapatkan bullying dari teman-temannya. Ya, bullying itu sebenarnya cuma ada dua. Dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku. Pada beberapa korban bullying itu mereka tidak mencari pertolongan. Mereka hanya diam, ketakutan. Mereka menerima nasib, udah pasif. Dia juga bingung. Kalau saya harus mencari pertolongan kemana? Bahkan pernah ada kasus-kasus bullying di rumah sakit saya itu, dia sudah mencari pertolongan ke gurunya, tapi gurunya itu tidak mau respon. Dia minta pertolongan ke orang tuanya malah ya lemah banget sih, malah ngejudge ya. Akhirnya malah menjadi pasien, makin jadi. Dan kalau ada stresor lagi, bisa-bisa dia menjadi pasien depresi, ke arah depresi. Iya, yang akhirnya menjadi pasien-pasien di rumah sakit. Ya. Bahkan korban-korban bullying itu dia mempunyai statement bahwa dia seumur hidup tidak akan pernah memaafkan pelaku bullying terhadap dirinya. Nah, untuk para pelakunya berarti itu menjadi salah satu dosa, atau mungkin bilang dosa sih sampai akhir hayatnya. Karena apa? Mungkin sampai akhir hayatnya dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari korbannya, yang akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya untuk para korban ya jangan ragu-ragu lah, coba cari pertolongan. Dan kita pun juga harus peduli, awareness kepada kita sebagai petugas, sebagai guru, tenaga pendidik, kita juga tetap harus peduli dengan anak-anak kita. Iya. Ya. Nah, di situ pihak ketiga harus hadir ya, dan kelihatan sehingga para korban bisa mencari pertolongan atau minta pertolongan ya. Jadi di keluarga dikuatkan mentalnya, terutama konsep dirinya, kemudian penghargaan dirinya, kemudian terkait dengan kontrol dirinya juga gitu ya, konsep diri, kemudian pemahaman tentang tentang dirinya, potensinya, segala macamnya. Kembalikan lagi bahwa kesehatan mental itu memang terbentuknya dari keluarga, itu paling utama sekali gitu. Kita nggak bisa mengharapkan dari manapun kalau orang tuanya sendiri nggak terlibat gitu. Pokoknya peranan orang tua itu amat sangat penting. Dua sekolah gitu ya.